Ya baik, sebelum perkenalkan, nama saya Elionex Briliano Tani. Saya dari Prodi Ilmu Politik semester 3 kelas A. Baik, saya akan menjelaskan tentang marketing politik dan marketing pemasaran. Marketing adalah ada 8 pengertian dan manfaat. Ya baik, kita langsung ke yang pertama, pengertian ruang dan lingkup. Pengertian marketing politik. Marketing politik sendiri merupakan persilangan dalam cabang ilmu politik dan ilmu pemasaran. Menurut Butler dan Collins, pemasaran politik adalah konsep permanen yang harus dilakukan oleh sebuah partai politik. Jadi partai politikus atau kontestan dalam pembangunan kepercayaan citra publik. Menurut Tyrone, marketing politik adalah penerapan konsep dan metode marketing ke dalam dunia politik. Diperlukan untuk menghadapi persaingan dalam memperebutkan pasar, yang dalam hal ini adalah para pemilih. Teori dan konsep marketing politik secara umum berbicara tentang marketing akan merujuk kepada teori yang dikembangkan oleh Philip Kotler, seorang profesor pemasaran dan dikenal sebagai bapak pemasaran yang berasal dari Amerika Serikat, dan menulis lebih dari 80 buku tentang marketing. Kotler percaya pemasaran adalah bagian penting yang harus dilaksanakan dengan fungsi utama adalah untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual personal untuk mempengaruhi keputusan pembeli atau konsumen. Konsep marketing sekarang dituntut bukan saja orientasi internal, tetapi dituntut berorientasi pasar, yaitu satu, orientasi konsumen diperlukan untuk membangun relasi jangka panjang dan pembuatan produk karena konsumen adalah sebuah aset yang perlu dijaga. Yang kedua, orientasi pesaing diperlukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Di dalam perkembangannya, konsep marketing digunakan dalam dunia politik yang kemudian melahirkan konsep baru yang disebut marketing geopolitik. Marketing politik merupakan kombinasi penerapan ilmu politik dilihat dari kebutuhan praktik marketing. Politik sudah cukup lama dilakukan sejak revolusi Prancis tahun 1789 dan sebagai subjek akademis perkembangan marketing politik. Dimulai Amerika Serikat. Dalam ilmu marketing esensinya adalah sebuah pertukaran nilai, sedangkan transaksi. Yang ketiga, model komunikasi marketing politik. Marketing merupakan proses mengkomunikasikan suatu nilai tambahan yang lebih tinggi dari sebuah produk. Dalam aktivitas marketing tidak terlepas dari dua pihak penjualan dan pembeli untuk menjual suatu produk. Kegiatan marketing memakai komunikasi marketing dengan tujuan agar konsumen bersedia mengeluarkan biaya dan atau tenaga atas produk atau jasa ditawarkan. Begitu juga halnya dalam marketing politik.
uh, adanya penjualan yang disebut para komunikator politik, sedangkan si pembeli adalah khalayak politik atau dikenal konstituen. Untuk menjual produk politik, para pelaku politik memerlukan teknik komunikasi marketing politik dengan tujuan supaya khalayak politik atau konstituen mendukung dan memberikan suara kepada aktor atau lembaga atau partai yang memberi. Mereka janji politik mulai tahun 90-an untuk mencapai efek komunikasi politik. Tujuan politik, komunikator politik menggunakan prinsip-prinsip dan metode komunikasi marketing untuk penjualan produk politik. Pada prinsip komunikasi marketing adalah pemanfaatan unsur-unsur komunikasi, komunikator, pesan, saluran, khayalak, dan hal-hal lain yang terkait dengan mempertimbangkan jenis produk dan target khalayak untuk kepentingan penjualan barang atau jasa. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan sangat memperhatikan perspektif kritis dalam marketing politik. Yang keempat, sebagai sebuah istilah, pengertian marketing politik tentu amat berkesan sebagai istilah ekonomi ketimbang istilah sosial atau politik. Marketing politik mulai diperbincangkan menjadi fenomena menarik manakala era politik modern menyuguhkan strategi berpolitik yang dikemas lebih modern. Nalar kapitalisme modern mengangkat dimensi politik menjadi dimensi yang tidak jauh berbeda dengan dunia kepentingan ekonomi. Politik dilihat sebagai sebuah produk, bagaimana politik dijalankan tidak jauh berbeda dengan mekanisme sebuah relasi ekonomi bekerja. Bagaimana sebuah produk politik bisa berkesan dan mendapat dukungan dari banyak orang tertentu, membutuhkan dan proses pengemasan, penawaran dan promosi yang baik. Keberhasilan politik di era modern tidak lagi dibangun melalui prinsip-prinsip lama seperti loyalitas, ideologi ataupun aliran politik, melainkan melalui politik perancangan yang lebih modern, melalui infrastruktur. Ya, yang kelima, marketing politik, pemasaran politik dan demokrasi. Kajian mengenai teori maupun praksis marketing politik atau pemasaran politik telah dilakukan oleh para sarjana dan berbagai belahan negara. Sebagian besar menunjukkan bagaimana pemasaran politik sangat mempengaruhi sikap partai politik dan aktor politik lain. Tentu perubahan ini tidak berproses dengan lurus dan instan. Jadi seperti pernikahan, dia memiliki ketegangan dan konflik. Pendekatan interdisiplin daripada politik, pemasaran, komunikasi, dan membuat definisi secara terpadu menjadi sulit di sisi lain. Pasang surut kehidupan demokrasi dari masa Orde Lama hingga reformasi membawa nuansa tersendiri bagi perjalanan negara bangsa Indonesia. Kini setelah hampir 22 tahun setelah keluar dari Orde Baru, belum ditemukan
Yang keenam, pemanfaatan dan media dalam marketing politik. Jadi, pemasaran politik merupakan hal fundamental dan kehidupan politik bagi para aktor politik, organisasi politik, pemerintahan, hingga lembaga atau dewan Lensmar sehingga mencapai hal tersebut. Jadi dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat, efektif, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan media yang sesuai dengan target audiens. Pemanfaatan media dalam pemasaran politik adalah tidak memiliki perbedaan signifikan dari pemasaran pada umumnya, mengingat dalam tataran praktis penggunaan media diklasifikasi ke dalam dua kategori, yaitu aboven dan delin, atau yang dikenal dengan media lini seperti koran, radio, TV, hingga laboratorium atau pada periode lain. Atau media lini bahwa berkaitan dengan direct mail, pemeran atau publik. Bab 7 yang ketujuh, strategi marketing politik pemilu kepresidenan Republik Indonesia tahun 2004. Tahun 2004 adalah pertarungan era baru di bid politik nasional. Para tokoh nasional dan berpengaruh mulai bekerja untuk mencari simpati masyarakat. Tentu bekerja dalam hal politik berbeda dengan bekerja pada umumnya. Bekerja politik itu abstrak, menyebut nama ketua partai yang memiliki keinginan kuat menjadi presiden. Di antaranya adalah Airlangga Hartarto, Partai Golkar, Prabowo Subianto, Partai Gerindra, dan Muhaimin Iskandar, Partai Kebangkitan Bangsa. Serta ada pula ketua partai lainnya yang masih muda belia, yakni Giring Ganesa, Partai Solidaritas Indonesia. Adapun Puan Maharani, ketua partai politik, namun anak dari seorang ketua partai politik, Megawati Soekarno Putri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menarik sekali jika dicermati keinginan ketua partai menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang sebagai penerus kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang ke-8 atau yang terakhir, strategi pemasaran politik dalam struktur organisasi partai politik. Hugnes dan mendefinisikan pemasaran politik sebagai perkawinan antara disiplin ilmu pemasaran dengan disiplin ilmu politik. Ini jika mendengar kata pemasaran, maka yang terlintas di benak kita adalah tentang menjual produk atau jasa. Jadi pemasaran secara komersial dan pemasaran politik adalah dua yang berbeda, baik dari segi produk untuk jasa yang ditawarkan, proses pemasarannya, dan pelakunya. Produk politik adalah gagasan, idealisme, dan kebijakan yang bersifat tidak berwujud atau intangible. Oleh karena berbeda, maka pendekatannya pun berbeda meski esensi dan perangkat kerjanya sama. Pemasaran politik yang sebagian besar dari kita pahami adalah pemasaran secara eksternal kepada pihak di luar partai, kepada publik, dan para calon pemilih. Di negara-negara demokrasi maju, para politisi
politisi, konsultan politik, dan akademis mulai memahami pentingnya pemasaran ke dalam partai atau pemasaran politik internal. Beberapa penelitian bahkan menyimpulkan jika pemasaran politik internal adalah kunci sukses dari semuanya. Ya mungkin itu saja yang saya pelajari. Sekian dan terima kasih.